وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رفيق قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمد المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ حسن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya Udlun atas nama pribadi mengucapkan ribuan minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan berhadir pada subuh ini, dan memang ini sudah dari awal kami bicarakan kepada panitia bahwa ulun kada bisa lakas karena ada sesuatu hal, dan ini terjadi bukan hanya di langgar sini tetapi di tempat lain pun begitu. Artinya kalau kada itu ulun kada bisa, itu aja. Sekali lagi ulun banyak minta ampun dan maaf, mungkin kedepannya pun ulun insyaallah terlambat karena ada sesuatu hal. Berikutnya alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ketujuh daripada Ramadan 1445 Hijriah, yang artinya kita masih berada di 10 awal daripada 30 atau 3 fase
yang ada di dalam Ramadan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya atau 10 awal dari 1 sampai 10 itu adalah curahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 pertengahan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan itu adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Marilah dalam masih suasana 10 awal, suasana limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menelaah, mengkaji ayat yang selalu kita dengar, bahkan mungkin sebarataan hafal. Dan ulun minta maaf, ini hanya mengulang, tapi mudah-mudahan ini dapat manfaat dan dapat barakah. Kenapa? Karena rata-rata setiap Ramadan ayat ini disampaikan. Mungkin sempian berataan, mungkin yang hadir ini ada yang pertama melihat ulun, sebenarnya ini ulun pertama kali di langgar ini kuliah subuh, langgar nang bagus. Sebenarnya dulu sudah sering kuliah subuh, tapi sebelum langgar ini seperti ini. Mungkin zamannya, kalau kada salah zamannya dulu itu almarhum Haji Abdurrahman yang kepala sekolah itu, Kemenak itu zaman itu belum ada kuliah subuh beberapa kali, beberapa tahun di langgar ini. Namun langgar Hanyar ini mungkin baru pertama ini. Artinya apa? Maksud ulun mulai dahulu sampai sekarang ayatnya itu aja yang disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hampir seberataan apa? Menitu pulang jarang disampaikan kada kawa dulak, umpama dulak kan begitu. Karena sering juga ulun katakan, kita kenapa dalam kehidupan ini selalu berulang-ulang. Kita ini kan hidup ini hanya berulang-ulang, bukan memulai tapi mengulangi yang sudah-sudah aja. Tidak ada yang hidup ini nang baru ada. Semuanya hanya mengulang-ulang yang lewat. Mungkin sekarang 1445 Hijriah ini ada yang sudah 50 kali Ramadan bertemu, ada yang sudah 20 kali Ramadan bertemu. Itu kan namanya berulang-ulang. Karena kita Idul Fitri lagi, mengulangi lagi, Idul Adha mengulangi lagi, karena Maulid berulang-ulang. Nantinya berputar, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, pertanyaannya bagi kita mungkin satu, berulang-ulang itu apa bikin jemu, apa bikin dulak, apa bikin nyaman? Ya jawabannya berulang-ulang itu ada yang bikin jemu, ada yang bikin dulak. Nah kayak tadi itu harus jadi ayatnya ini dibacakan asa dulak kada bagus memang kalau mendulakakan ayat, tapi kenyataannya memang kita ini kadang-kadang bila diulang-ulang tabulik-bulik dulak. Ini kita sudah hari ke-7, mungkin lewat 10 apa asa dulak sudah jadi iwak nenejar. Karena apa? Aur ini aja terus iwaknya aur Kentucky aja terus aur Kentucky aja dulak sudah jar karena berulang-ulang. Berarti berulang-ulang membuat dulak. Kadang-kadang berulang-ulang itu bikin muyak. Kenapa? Orang berumah tangga terjadi permasalahan rumah tangga kecil, tapi selalu diulang-ulang jadi pandir oleh bini. Isuk dipandir lagi, pasti lagi berucap muyak. Aur itu jenang diulang-ulang. Ya kada? Ini namanya berulang-ulang membikin muyak, bikin muar. Tapi ada berulang-ulang tuh bikin rame, bikin nyaman. Kenapa? Orang kawin itu, apalagi orang dua lagi bini, amun kada berulang-ulang dipastikan kada nyaman.
Coba aja kada berulang. Jangan berulang sekali aja, 2 kali itu kada nyaman beulangnya. Makanya bicara harus berulang-ulang supaya nyaman. Ini artinya lagi berulang-ulang itu membawa nyaman. Terus titik perbedaannya apa? Titik perbedaannya itu adalah hati dan perasaan kita. Apakah kita menjalani kehidupan rutinitas dunia, termasuk rutinitas ibadah ini dengan perasaan senang, dengan perasaan cinta? Apabila dengan perasaan cinta, maka berulang-ulang itu akan menghasilkan kenikmatan dan kenyamanan. Kita ya orang dulu lagi bini biar berulang-ulang tapi kada didasari rasa cinta, kada jadi jua, kada jadi nyaman jua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menekankan kepada kita dalam dasar kita melaksanakan ibadah itu, ibadah apapun, kata Nabi, u'budullah bil mahabbah. Beribadahlah kalian kepada Allah tapi dasarnya cinta. Apabila beribadah itu dasarnya cinta kepada Allah, maka semakin berulang-ulang semakin ramai, berulang-ulang semakin asyik, berulang-ulang semakin lezat. Kenapa? Karena didasari cinta. Tapi ketika kita beribadah tidak didasari cinta, dipastikan ini akan melahirkan kejemuan, kedulakan, bahkan akan berhenti dari pekerjaan itu. Oleh karena demikian, di saat orang mencapai kedudukan cinta yang tinggi, dia beribadah kepada Allah hanya semata-mata cinta kepada Allah, bukan berharap surga, bukan berharap terhindar neraka, tapi hanya semata-mata cinta, seperti yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang terkenal dengan kewaliannya yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Tuhan, jika aku beribadah kepada Engkau karena mengharap surgamu, maka tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku beribadah kepada Engkau karena ingin terhindar dari nerakamu, bakarlah tubuhku ini di api nerakamu. Tapi jika aku beribadah ini karena cinta kepadamu, jangan kau dinding aku denganmu. Karena orang yang saling mencintai akan gelisah, akan merasa tersiksa jika dia terdinding, jika dia jauh, dia tertutup atau terhijab dengan orang yang dia cintai. Hadirin rahimakumullah, inilah maksud ulun adalah tikrar, bagian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berulang-ulang. Ternyata berulang-ulang itu agar Allah memberikan kita kenikmatan dan kelezatan asal didasari cinta. Kenapa? Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu pasti cinta lawan Allah. Lamun kada cinta lawan Allah, ya kada beriman. Berarti orang yang beribadah puasa tanpa iman kada akan melaksanakan puasa, karena yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Makanya
menyambut puasa ini kan sikap orang Islam tuh beda-beda. Ada nang rasa sedih, wah puasaan pulang jar, ada sanggup aku jar mun puasa ini nih. Karena dalam ajaran agama itu kan kalau orang-orang nang non muslim nang terberat dalam Islam itu adalah puasanya. Puasanya kami jar sembahyang insyaallah kawaja ini kawaja mun puasa kada sanggup. Bahbian nangaran puasa ini mohon maaf orang taguh nang gaya apa aja. Pian orang taguh tuh minum umpamanya untalan minyak beriaban kah, hantu beriaban. Kemudian minyak untalan gajah kah, minyak gajah kah, kerangka hitam kah. Kada usah dipukuli. Tahannya kurung aja dalam kamar jangan diberi makan nih. 2 hari geniutnya ada bertahan. Artinya apa? Nang taguh jagau kayak apa aja puasa lucut kan kita. Nah ini sehingga ketika suruhan puasa ini datang manusia tuh beda-beda. Ada nang hatinya bah tiam jar asa berat pulang ini menjalani ini jar. Ada nang hatinya senang, ada nang ya macam-macam lah. Nah sehingga apabila orang itu beriman, karena yang dipanggil itu adalah orang beriman itu pasti ada cinta kepada Allah, panggilan cinta. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasanul Basri, dikutip oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa ayat puasa itu diawali dengan huruf ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Bahasa orang belajar di pondok mungkin yaitu harfun nida untuk memanggil. Lalu ujar Imam Hasan Basri, ini adalah nidaul mahabbah, panggilan sayang. Kalau boleh diterjemahkan bebas mungkin bahasanya begini, wahai orang beriman yang tercinta, wahai orang yang beriman yang tersayang, panggilan sayang dari Allah, ajakan sayang dari Allah, yuk kalian puasa. Kalian puasa. Lalu orang beriman ini gembira. Datang Ramadan, alhamdulillah gembira. Saking gembiranya itu kan sampai mengungkapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahra siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan 'alad dawam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram tubuhnya dijilat api neraka. Ini hadis, walaupun hadis ini ada yang mempermasalahkan, tetapi hadis ini bukan hadis palsu. Beda ini ulun hati-hati, menghati-hatikan, mohon maaf. Beda dengan orang yang selalu menyebar di media sosial. Apabila bahasa kita, beritahulah, sebarkanlah kepada orang Islam, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosanya. Itu hadis Rasulullah palsu, dusta ya. Ini mohon banyak bertebaran di media sosial yang begitu-begitu, itu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Yang bukan hadis dikatakan hadis. Kalau oleh para ulama dikatakan dosa berdusta itu sangat besar. Dosa yang sangat besar itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah ada beberapa bagian. Yang pertama adalah orang berdusta bepadah bermimpi Rasulullah padahal kada. Itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Demi untuk apa? Mungkin demi untuk mencari perhatian orang, demi untuk menarik cintanya orang.
Ini namanya berdusta atas nama Rasulullah. Ada orang berdusta atas nama Rasulullah, mengaku zuriatnya Rasulullah, mengaku anak cucu Rasulullah, padahal tidak. Padahal tidak. Ini namanya berdusta atas nama Rasulullah. Ada orang berdusta atas nama Rasulullah, bukan hadis Rasulullah, tapi dipadahkan hadis Nabi. Ini namanya berdusta atas Nabi. Masih banyak contoh yang lain. Ancamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Atau kama qala. Siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempatnya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati Bu, hati-hati bapak-bapak bermain media sosial. Kalau urusan agama, urusan apa, jangan sembarangan dipercayai, jangan sembarangan sebar dan macam-macam, karena kita banyak sekarang ini orang yang mempermainkan agama atas nama agama, atas nama Rasulullah dan yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Lagi Allah mengajak kita dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang yang beriman. Loh, kenapa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman? Ini kalau dalam ilmu usul tafsir sering dikatakan, disebut ngarannya ayatul madaniyah. Ayat yang diturun, ayat madani ngarannya, karena secara umum Al-Quran itu ayatnya ada yang disebut ayatul makiyah, ada ayatul madaniyah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih, ini ayatul madaniyah. Bila di Quran toh ada dua, ya ayyuhan nas lawannya ayyuhalladzina amanu. Bila ya ayyuhan nas itu ngarannya suratul makiyah atau ayatul makiyah. Artinya surah itu, ayat itu turun kepada Rasulullah, diterima oleh Rasulullah saat Nabi di Mekah, belum pindah ke Madinah. Apabila ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu disebut ayatul madani atau ayatul madaniyah. Ayat itu turun diterima Nabi setelah Nabi pindah ke Madinah. Ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Artinya Nabi menerima ayat ini saat Nabi di Madinah, bukan di Mekah. Persisnya Nabi menerima ayat ini di bulan Sya'ban. Kapan? Tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Tahun pertama Nabi pindah ke Madinah, belum ada puasa Ramadan. Belum ada. Selama Nabi di Makkah belum ada puasa Ramadan. Belum ada. Terus Nabi ada puasa lah, ada, tapi bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Kalau puasa Ramadan, Nabi melaksanakannya, diwajibkan ayat itu turun tahun kedua Nabi pindah ke Madinah. Sedangkan Nabi selama di Mekah tidak pernah berpuasa Ramadan karena tidak ada perintahnya. Adalah puasa, ada. Puasa apa? Puasa Asyura, itu sebelum Ramadan. Ada puasa, ada namanya puasa putih atau yang disebut dengan puasa ayyamul bid, puasa hari putih. Ini insyaallah ini ulun kupas puasa tentang hari putih. Kenapa? Karena ada hubungan ayat. Karena sedikit lagi kita bergulik.
Tahun kedua Nabi pindah ke Madinatul Munawwarah, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasalah Nabi. Kayak apa saat itu Nabi puasa? Bukan seperti kita. Biar kita paham, bukan seperti kita. Puasanya saat itu yang disebut dengan wisol. Tahapian puasa wisol lah. Puasa nyambung. Puasanya wisol, nyambung. Nyambung itu artinya begini, puasa itu tenggelam matahari, maghrib buka, isya berlanjut puasa. Berarti bukanya cuma kurang lebih sejam antara waktu maghrib sampai isya. Berarti mulai isya puasa lagi sampai maghrib buka. Maghrib buka, sejam kemudian puasa lagi. Sanggup kita yuk? Kalau nang kayak ini sekarang sanggup lah. Karena sanggup. Lu kenapa sekarang puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi? Sekarang puasa mulai tenggelam, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak seperti awal penerimaan ayat itu. Itu karena berkat Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Coba pian gampang lah. Imbah maghrib buka, imbah isya puasa lagi. Segala-galanya berat pian. Segala-galanya berat. Salah satu nang berat itu pian adalah orang dua lagi bini. Aku jer mun urusan kada makan ni kada bapak tahan aja. Cuma mun urusan ni aku kada tahan aja. Itu fakta, Bu. Pian jangan dalam hukum itu salah satu nang abdal buka puasa itu adalah berhubungan intim. Abdullah bin Umar selalu buka puasa itu habis puasa langsung nutoy aja lagi. Anjay bahasa kita itu habis puasa, ai kesempatannya bisa ada kawal lagi. Apa coba mana pikirakan buka, mana pikirakan menutoy. Berat. Akhirnya apa? Terjadilah satu kejadian. Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah, "Awka tu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ngeureus sanggup nah siang ni tecabur." Tecabur. Coba sasala maghrib ke isya aja. Tecabur aku ya Rasulullah, ulun tecabur, ulun tegewi nah. Mengada pahamnya ulun ya Rasulullah tak kumpulu bini. Batal kada? Batal kada? Oh ternyata bukan Umar bin Khattab aja. Nang lainnya berenai benerai. Sakanya datang seikung ya Rasulullah ulun gitu juga. Datang lagi pada Rasulullah ya Rasulullah ulun dia juga. Datang lagi seikung ya Rasulullah ulun asalnya berkeliling aja di sumur nih. Embe itu tak cabur juga. Hukum realitas kada bisa hukum itu bahasa orang ini hukum itu elastis. Hukum itu kalau bahasa usul fikih al hukmu yatagayyaru bitagayyuril ashkhasi wal azman. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya kondisi, keadaan dan berbedanya orang. Rasulullah kada bisa ini kayak apa ini. Akhirnya apa? Atimusyam minal laili ila atimusyam minal fajri ila ghurubis syamsi. Sempurnakanlah puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Saat itu berubahlah aturan puasa. Aturan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nabi bas saya lagi amun kada cukup juga mulai maghrib sampai subuh. Bah kawin mun kawin aja 5 kali kawa asal kawin aja.
Kada pandangan lagi, alhamdulillah ini berkat Sayyidina Umar. Kita kada bisa membayangkan seandainya puasa seperti menerima awal ayat ini. Nah, alhamdulillah, syukur sudah nang kayak ini kan banyak yang kada puasa udah. Tenang kayak ini dia apalagi nang wisal itu. Lalu Nabi puasa. Berapa tahun Nabi puasa? Nabi itu kalau kita hitung Nabi itu di Makkah kurang lebih dakwah 10 tahun. Nabi itu dalam sebuah kitab melaksanakan puasa Ramadan hanya 9 kali. 9 Ramadan aja. Banyak kita berpuluh-puluh kali dah. Nabi 9 kali aja meninggal dia. Bahasa orang ini kita ini mun bicara kuantitas, Nabi itu kalah depan kita. Kenapa? Ya kita puasa 20 kali, mana nang umur 40, mana umur 60, mau 40 kali puasa. 40 kali Ramadan enggak ada gampangan Rasulullah 9 kali aja. Tapi kali lagi ibadah itu bukan bicara kuantitas. Ibadah itu bukan bicara masalah banyak sedikit jumlahnya, tetapi yang sangat penting adalah kualitas. Biar sedikit tapi kualitasnya hebat. Bahasa kita di kota ini wadai biar halus larang ada bapak, yang penting nyaman. Biar murah cinggonalan tapi kada nyaman. Nah, yang penting kualitas bukan kuantitas. Dan di sini nang banyak diabaikan orang. Diabaikan orang. Orang kadang-kadang beribadah mementingkan jumlah, kualitas, kuantitas banyaknya. Padahal kada. Kualitas itu jaka orang bahari itu bersolawat mana bagusnya 1000 sehari lawan 100. Secara jumlah bagus 1000. Tetapi secara kualitas tergantung. Kalau 100 kali ini lebih berkualitas dari 1000 kali, umpama nang 1000 kali bersolawat sambil berjalan ya, sambil berjalan, sambil berpandir, sambil melihat TV, hasil 1000 kali sehari. Ada yang satunya 100 kali tapi dia menikmati, kualitasnya hebat. Mana baiknya? Lebih baik 1000 itu. Tapi kalau kita bicara kuantitas jumlah, harat nang 1000 ini harat nang 1000 belum. Agama bukan bicara kuantitas, tapi agama bicara kualitas. Nah sekarang Nabi 9 kali Ramadan, 9 kali Ramadan, tapi dalam 9 kali itu 8 kali ganjil, sekali jaganap. Kita ini organ ganap ya terus. Kenapa yuk? Karena aglabiah kebiasaan dalam ilmu falak itu ganjil ganap, ganjil ganap, ganjil ganap, ganjil ganap. Hitung ya Ramadan, karena ganjil kah karena ganap kah? Ramadan, Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Syaban, Ramadan. 9 ganjil ganap. Ganjil kala? Ganjil. Kalau menurut ilmu falakiyah aglabiyah ngarannya, kita ini Ramadan mestinya banyak ganjil. Tapi pasti tidak semestinya. Kenapa? Karena polanya gitu. Ilmu hitungnya sama, kita berhitung bulan-bulan syamsiah Masehi. Ya ada Januari, Februari kan berputar antara 30, 29 30, 31, 30, 31. Cuma Februari aja nang 28. Selebihnya ke itu berjalannya. Itu tahun syamsiah. Tahun Qamariyah Hijriyah ya begitu, ganjil ganap, ganjil ganap, ganjil ganap, ganjil ganap, ganjil. Ramadan itu 9 ganjil. Tapi insyaallah tahun ini ganjil bang nenek, insyaallah. Kenapa ulun bisa melihat ganjil? Karena ulun coba beberapa hari lihat membuka, oh nih tembayan ini jualan ini ganjil nih. Sudah kenapa? Karena posisi bulan itu agak tinggi, lumayan kurang lebih 8 derajat. Kalau 8 derajat itu bahasa
matematika lah, pasti dah bisa dilihat dah, pasti dah. Masalahnya ya sudahlah, itu dilihat tinggi. Makanya insya Allah tahun ini kita ganjil lah nama nanang Senin ganapnya 30, amunnya kada ganjil 31 aja. Hadirin rahimakumullah, ini aglabiah Nabi 9 kali melaksanakan ibadah Ramadan, 8 kali ganjil, sekali aja genap. Apa acuannya? Nabi kada pernah, kayak lagi, Nabi tidak pernah memakai acuan hisab. Ini biar aja ulun agak sedikit mempertegas, karena ada sedikit permasalahan di negara kita. Walaupun kita menghargai, tapi kita harus melihat realitas juga, bahwa Rasulullah itu dalam acuan menentukan awal bulan, setiap bulan apapun acuannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan, tidak dengan hitungan. Sampai sekarang, mulai zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in, kemudian zaman khulafaur rasyidin, zaman Abbasiyah, zaman Amawiyah atau dinasti Muawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah, sampai dinasti termasuk negara-negara Islam yang sekarang, sampai sekarang tidak ada satu negara pun yang memutuskan menentukan awal bulan puasa hari raya dengan memakai metode hisab. Tidak ada. Silahkan pian cari negara mana aja. Dan kita ini atas nama demokrasi aja, atas nama demokrasi, sebenarnya kalau di negara lain itu ada. Negara lain itu keputusan puasa itu diputuskan oleh pemerintah. Imam Syarqawi mengatakan hukmul imam raf'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghapus semua perbedaan. Tidak ada lagi yang berbeda. Semua pakai keputusan pemerintah. Silahkan lihati negara mana aja yang memakai, tidak ada negara manapun yang menentukan awal puasa, awal Syawal, hari raya dengan memakai metode hisab. Tidak ada. Berarti dilarang hisab. Ulun tidak bicara dilarang. Ini masalah berbangsa. Islam mengatur bagaimana beragama dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Hisab pribadi silahkan, tapi jangan dibawa ke dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Tidak bisa. Agama ada aturannya. Ada aturannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, berikut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ulun bila lambat ditagur lah, karena ulun rajin kira-kira 10 menit lagi nah mun rajin ulun bang lah. Mun lambat ulun cukup aja sudah. Kan ulun ngalang-alang nih ngisahkan nih. Alang-alang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu puasa bukan kita, tetapi puasa ini dilakukan seluruh umat zaman kamu. Oh ternyata mulai Nabi Adam puasa itu ada dah. Nabi Adam sudah puasa. Kapan puasa Nabi Adam? Nabi Adam turun dari surga. Mana denang tahu tolong jawabakan. Allah berfirman dalam Quran, qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna habitu minha jami'an. Kami katakan kalian turun dari surga semuanya, Adam, Hawa, iblis, ular turun. Adam turun di mana? Menurut dalam satu kitab, Adam diturunkan di Sarandip. Dalam kitab Majalisus Saniyah, dalam beberapa kitab lain di Sarandip. Ada dalam riwayat mengatakan Adam itu turunnya di daerah Afrika. Ada yang mengatakan di daerah Sudan.
Lalu orang ilmu genetika, DNA, ternyata manusia ini sumbernya adalah di daerah Afrika. Wah, ini ada kemungkinan juga nih. Kenapa? Karena menurut orang ahli genetik, ahli DNA, ternyata manusia ini sumber asalnya itu di daerah Afrika, bukan di Arab, di Afrika. Pak Julun ini ada, ulun baca kitab, Adam itu diturunkan di Sarandip. Sarandip itu adalah India. India ini adalah negara yang tua di dunia. Kemudian ada riwayat lain, Adam diturunkan di Sudan, di Afrika. Nah terserahlah, yang penting Adam turun. Nah ini panjang riwayatnya. Nah yang kita bahas adalah Adam turun ke dunia itu awak berubah, hirang, kapanasan geda. Lain kita hirang kapanasan. Adam dasar hirang tadinya di surga bersih, putih, dah turun ke dunia hitam. Oh ternyata hitamnya badan Adam ini diakibatkan kesalahan beliau. Kenapa? Karena zaman dulu, pian, itu zaman dulu orang bila berbuat dosa kontan bebakas. Kontan bebakas. Bila orang dolah itu sampai zaman Nabi Musa. Orang bawanya berdusta, ada bebakas di muka tuh. Cirinya ada tompel kah? Ketahuan berdusta ini. Bila orang berzina ketahuan tuh hirangnya tuh ada. Pokoknya ada bebakas. Oh mak menang kayak ini kada sanggup. Pian ulun kada sanggup, banyak banget saku hirangnya ini. Bakasnya nih sin banyak kan? Sopan nggak ada? Sopan nggak ada? Kalau kita nih berdosa lah bebakas, sopan nggak ada? Bah sopan banget Oh mak, alhamdulillah, pian ini alhamdulillah. Kita aja zaman dulu bebakas, kontan. Nabi Adam kontan, hirang awak. Ternyata kita kada. Inilah sebagai umat Rasulullah, Allah tidak ingin bikin malu kepada Rasulullah dan umatnya, sehingga umat Rasulullah bila berbuat dosa kada ada bakasnya, malah himung-himung aja. Kalau tidak nang himung-himung, coba lihat di TV itu, nang baju oranye itu, senyum-senyum aja nya. Nang mana nang senyum-senyum aja, ya Allah ya Karim. Gitu. Nah kita ini kadang-kadang karena kada dibakas, kada kontan bebakas, lalu bida senyum-senyum aja. Mun zaman dulu pian kada kawa. Kada kawa. Ketahuan. Inilah kasih sayang Allah kepada Rasulullah, kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah. Allah memuliakan Rasul, kada hendak menyempurnakan. Allah tutupi keaiban bekas dosa ini. Nabi berkata, "Iza aznaba 'abdun zamban naqattat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka nang ada noda hitamnya di hati ja. Kada di muha, mun zaman dulu di muha, di awak sampai ke hatinya. Sekarang kita berbuat dosa, noda dan hitamnya kada ada di awak. Wah, selamat sama ujar kada bakas ini. Tapi di hati. Di hati ada bernoda hitam. Nah, ini nang jadi masalah pula. Nah, inilah bekas dari dosa. Sebagai bukti nang sampai sekarang ada saksi hidupnya bahwa bekas dosa itu, dosa ini bebekas. Nampak? Lihat ke Makkah, Hajarul Aswad. Apa artinya? Batu hitam. Itu bukan batu hitam asalnya. Dalam catatan sejarah berdasarkan riwayat bahwa itu yaqutatun baydha minal jannah. Hajar Aswad itu batu yakut putih dari surga. Siapa membawa? Nabi Adam. Nabi Adam itu turun dari surga sampai bebawaan.
Cakanya kita ini diusir tapi sempat bawaan barang. Di antaranya adalah Hajarul Aswad. Zaman banjir Nabi Nuh, Hajarul Aswad diandak oleh Jibril di Jabal Abil Qubis. Zaman Nabi Ibrahim, Jibril mengatakan, Ibrahim ambil Hajar Aswad di belakang Jabal Abil Qubis. Ditempelkan, batunya apa? Hitam. Dulu putih. Kenapa jadi hitam? Karena kecupan orang yang berdosa. Lain kalau tuh kecupan orang berukuk tuh, ini kasihnya bebakas kuning. Nah berukuk, bebakas ada? Bebakas. Kecupan orang berdosa, batu Zamzam itu menjadi hitam. Akhirnya disebutlah Hajarul Aswad. Hadirin rahimakumullah. Nabi Adam hirang, datang Jibril. Assalamualaikum ya Adam. Adam, salam atasmu. Allahu yaqra'ukas salam, Allah kirim salam. Adam, kamu hendaklah bersih awak, bersih hati, putih, bertahan bersih. Hendak aja Adam, namun kayak itu kamu puasa. Kamu puasa. Puasa salasata ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari juga sudah beres ini. Putih kita bersih. Nah, disinilah ada yang disebut dengan sejarah puasa putih, bukan puasa mutih. Dan ini insya Allah ke depan akan kita bahas, karena ini sangat menarik, pelajaran bagi kita, ini sangat manfaat. Dan engkau laksanakan puasa 3 hari. Ini ada yang disebut dengan puasa putih, puasa 13, 14, 15. Kayak apa Nabi Adam puasa? Insya Allah akan kita bahas minggu depan berkaitan dengan puasa Nabi Adam dan puasa putih. Ada lagi yang disebut dengan puasa mutih. Insya Allah minggu depan kita bahas. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala